enggak, cuman penerapannya itu adalah dari sistem operasi. Sistem operasi udah belajar. Nah, di dalam sistem operasi itu ada kayak lihat, ada seperti kayak ada error segala macam, kemudian ada belajar mana yang focus off. Nah, ini sama dengan seperti ini atau pengembangan dari sistem operasi. Karena di dalam sistem operasi kan kita banyak bermainnya di memori ya, di register. Nah, di assembler ini kita banyak mainnya di register. Why? Kenapa? Karena dia berfokus atau kerjanya itu adalah di chip prosesornya. Kenapa kita menggunakan 8086 itu adalah salah satu contoh dari tipe prosesornya 8086 atau 8088. Nah, di sini diterap kemudian banyak mainnya di register karena lebih banyak mainnya di sana. Prosesnya itu di dalam register itu sendiri. Nah, makanya kita lebih banyak itu mainnya di register. Dan itu pun sintak-sintaknya itu lebih banyak ke yang berbasis seperti kalau yang belajar kayak kalau di SK, karena saya dengarnya SK dulu ya, kayak kita belajar di MC atau sama dari di SK ini. Nah, otomatis tidak lepas dari sistem operasi. Nah, dalam sistem operasi itu ada terjadinya atau dari sistem kerjanya itu ada dua, ada polling sama interrupt. Nah, perbedaan dari kira-kira perbedaan dari polling sama apa? Operasi dengan polling, kemudian operasi dengan interrupt. Nah, kalau yang polling itu kita hampir sama kayak saya bawakan contohnya dalam sistem pengebelan. Misalkan kayak di suatu rumah ada belnya, kemudian pada saat orang mencet bel pasti seorang yang punya rumah nanya dulu siapa, ya nggak sih? Tapi akan berbeda kalau yang kita combine antara yang ada yang bel sama yang CCTV. Kalau CCTV kita nggak perlu nanya lagi siapa dia ya, kecuali kalau sekarang kan pakai masker siapa gitu. Nah, kita mau meskip yang seperti itu kayak yang pakai masker. Nah, kalau berbeda dengan interrupt, kalau yang polling dia akan menanya terus atau ibaratkan kayak satpam dan dia akan bekerja terus di kompleks karena yang ada dia mengganggu atau warga asing. Beda dengan interrupt, kalau interrupt dia akan mengeksekusi permintaan yang di request oleh yang eksekusi. Misalkan kita ketik tulisan kita pada saat kita memegang mouse otomatis instruksi yang akan diterima oleh processor kita lanjutkan ketikkan atau mouse dulu. Pasti mouse dulu ya, karena kita udah memegang mouse. Nanti kita akan perbedaan sedikit prinsip kerja dari interrupt sama polling. Kalau contohnya di jaringan hampir sama kayak sistem hub sama switch. Kalau hub dia akan merandom semua si kliennya atau si hostnya mana sih yang minta request kepada si server atau ke klien yang lain. Beda dengan switch. Kalau switch dia langsung bisa mengetahui host mana atau klien mana yang meminta request kepada si servernya. Itu mungkin perbedaan antara interrupt dengan polling. Saya lebih suka ngasih ke kalian itu kalau terlalu teoritis pasti boring ya. Tapi kalau dicontohkan dengan yang lain atau dengan analogi yang lain pasti lebih paham prinsipnya atau sasarannya seperti apa. Oke? Nah, di sini kita interrupt itu lebih banyak ke softwarenya karena kan belajar ke bahasa pemrogramannya. Salah satu yang digunakan nanti kita akan familiar dengan kayak seperti INT21K, INT01K, INT10K. Kalau di bahasa PHP mungkin kayak seperti echo, hello world. Kemudian kalau di Java system.out.println hello world. Nah, itu mungkin salah satu contoh penerapan dari penggunaan interrupt. Karena nanti pada saat penggunaannya di software atau bahasa pemrograman kita menggunakannya dengan di sini otomatis adalah
00 sampai 0 FH yang masih 56 byte karena dia terdiri dari 4 bit. Itu pengalaman dia ini yang untuk memantau prosesor ini nanti itu nanti akan ketemu dengan INT misalkan 21H, INT 01H. Nah ini adalah untuk dari interrupt sendiri. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa? Yang di online bisa? Oke, yang dibilang tadi, ada 2 interrupt dilakukan dengan tiap-tiap komponen kepada CPU bila mana memerlukan pemrosesan, sehingga maksudnya di sini dia akan memberikan layanan yang di mana yang meminta layanan yang seperti Ibu contohkan tadi pada saat kita melakukan ketikan atau membuat lagi ngoding, nah ternyata ada yang error, kemudian ada yang mau diperbaiki, kita pegang mouse, otomatis yang akan diberikan layanan oleh OS tersebut pasti mengarah kepada mouse. Nggak mungkin kan pada saat kita memegang mouse keyboardnya jalan sendiri, itu pasti dipertanyakan ya kenapa. Nah mungkin itu salah satu contoh dari interrupt. Oke, nah ini yang dibilang tadi, nanti kita, oh sorry saya salah, 00 sampai FFH. Oke, yang dibilang tadi bahwasanya nanti pada saat kita codingannya atau bahasa pemrogramannya atau udah nge-scriptnya nanti kita akan lebih sering atau akan kelihatan nanti ada tulisan INT misalnya kayak 21H, 01H. Nanti saya coba demokan sedikit bagaimana mencetak huruf atau menampilkan huruf H atau huruf apa aja. Nah, di sini yang Ibu bilang tadi contoh dari interrupt dari hardware. Misalkan yang mass kabel interrupt itu terjadi karena akses luar. Kemudian mass kabel interrupt terjadi karena memori atau kesalahan parity pada program. Pernah nggak sih pada saat kita asik-asik bekerja atau asik ngoding tiba-tiba ngeblank atau ngerestart sendiri? Nah, mungkin itu salah satu interrupt dari hardware-nya. Karena kan kalau kesalahan dari perangkat lunaknya nggak mungkin ya, mungkin ada kemungkinan ada memori atau ada yang trouble di dalamnya, sehingga pada saat tersebut dia melakukan error itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oke, nah di sini yang dibilang tadi faktor interupsi, interrupt. Nanti akan ada beberapa macam-macam interrupt bisa dibaca nanti, cuman pada saat kita latihan atau praktek nanti saya jelaskan. Misalkan INT ini fungsinya, ini itu fungsinya, tapi setidaknya Ibu kasih dulu pengantarnya. Oke, di sini Ibu bilang tadi terdiri dari 4 byte. 2 byte per ini berisi kode offset, kemudian 2 byte berikutnya berisi kode segmen dan alamat interrupt handle yang bersangkutan. Oke. Kenapa dia hilang lagi? Ini bisa dibaca interrupt software ini terdiri dari 25 dan diberi 00 sampai FFH yang dibilang tadi. Karena dia pengalamannya itu 0 sampai 255. Kalau 0 sampai 255 otomatis bit yang di dalamnya itu terdapat 256 ya, kan 0 kurang 255, kayak 0 dari 0 ke 1 kan otomatis 2 tingkat. Oke, di sini interrupt kita ada BIOS, kemudian ada DOS. Nanti perbedaannya akan kelihatan nanti pada saat kita melakukan compile pada saat pemrograman. Interrupt BIOS diwujudkan dalam bentuk interaksi software berjumlah 32 dan proses bahannya tinggal memberitakan instruksi INT berapa H, misalkan 10H, 21H dan segala macam. Oke, ngantuk ya? Oke, kita masuk ke register deh. Kita dulu. Nah, ini yang dibilang tadi. Biasanya nih yang ada nggak di sini. Kalau macam-macam interrupt nanti bisa dibaca sendiri ya di rumah. Penjelasannya. Oke, nah seperti ini 00H divide by 0, kemudian signal step, mas kabel interrupt, breakpoint dan segala macamnya. Nah, di sini yang
Abi bilang tadi bahwasanya di interrupt itu atau pas perjalanan program itu ada kita menggunakan BIOS atau BIOS. Tapi kita harus sering melihat adanya seperti kayak INT21 itu akan ada bersifat DOS. Misalkan kayak mencetak huruf A, huruf B, huruf C. Bisa gimana sih logikanya untuk mencetak huruf A, mencetak atau menampilkan huruf A di monitor itu gimana sih bahasa mesinnya? Nanti akan belajar seperti itu. Ada belajar jam, ada move, kemudian ada geser kiri, ada geser kanan, kemudian ada berbagai macam nanti yang kita bahas. Oke? Nah, tadi udah dibilang bahwasannya untuk pengalamatan atau untuk bahasa pemrograman yang bersifat yang low profile kita banyak mainnya di register. Sekarang ibu tanya, register itu apa? Kalian lihat di depan. Kalau ibarat bahasa itu ini apa? Ibaratkan adalah bahwasannya memori yang paling dekat atau pengalamatan atau media penyimpanan yang paling dekat dengan apa? Ya pas banget. Karena ibu nggak perlu menjelaskan lagi ya seperti apa struktur dari prosesor itu apa. Karena kan dalam CPU itu ada CU dan ALU. Nah di dalam CU itu apa-apa aja yang ada, kemudian ALU itu apa aja yang ada, kemudian sistem busnya seperti apa, sistem alamatnya seperti apa. Ibu nggak akan menjelaskan lagi karena di SO udah dipelajari semuanya. Makanya setelah belajar dari SO, kalau bisa paham prinsipnya, setidaknya bisa paham di sini karena kita banyak mainnya di register. Karena merupakan media pengalamatan atau media penyimpanan yang paling tinggi kecepatannya. Karena dia berada di dalam prosesor itu sendiri. Oke, nah di sini kita register yang apa aja yang akan kita gunakan nanti. Ada general, kemudian point register, kemudian index, kemudian segmen, kemudian flag atau bendera atau register status. Nanti akan familiar dengan AX, BX, AL, BH, AH. Nah seperti ini register data. Kalau register data otomatis kebayang nggak sih apa-apa yang di dalamnya otomatis data ya. Nah di situ register data AX sampai AL. Nanti di sana akan terdapat data yang akan kita simpan. Kemudian ada AH, ada AL, dan di register data itu ada BH, ada BL sampai ke GL. Kemudian di segmennya CS sampai GS. Absennya tadi udah semuanya? Udah? Saya boleh buka? Kalau yang ini nanti setidaknya ibu kasih penjelasan, tapi kalau ibu kasih langsung program atau codingan, takutnya kalian hanya ngerti codingannya aja, nggak ngerti ini fungsinya apa, itu fungsinya apa. Makanya saya jelaskan dulu interrupt itu apa, kemudian register itu apa. Tapi untuk semuanya diulang dulu di rumah atau dibaca lagi di rumah. Jadi pada saat menjelaskannya atau menjalankan programnya tidak ada yang bingung. Ini kenapa nggak pakai tanggal? Bukan ya. Tanggal berapa sekarang ya? 16 ya? Oh nggak panas ya? Atau saya aja yang kepanasan? Emang panas? Enggak ya? Karena jauh kali dari AC-nya ya. 16 Maret.
ini FS 308 ya. Oke, saya coba absen dulu deh. Berarti 19 orang. Berarti isinya berapa? 40 ya? Oh, 50 ya? Rame ya? Rame ya? Input kelas. Oke, ibu absen dulu ya. Imelda Natalia Andisa. Oke, biasanya dari jalan dari belakang. Cika Meira. Oke. Astria Clara. Andre Alfian mana? Oke. Ahmad Maulana. Ini Dimas ya? Dimas, wow, namanya keren. Dimas Faki Marsudi. Mana orangnya? Oke. Arisman dia. Ini Atorik ya? Atorik Zalendra. Ya, Zalendra. Fajar Rif Febriendi. Iya. Rif apa? Orpiandi. Akmal Fauzan. Adi Nur Septiadi. Kardos Saigan. Apa sih? Sianaga. Marga ya? Marga dari mana ya? Medan. Oh, Batak ya. Oh, Sumatera ya. Antonius Christopher. Bayu Bramantio. Gigi Sulistianto. Oke. Gede Dito April. Ya Allah. Mana nih orangnya? Masya Allah. Untung aja kamu nggak cewek ya. Gede Dito April Janbu Wijaya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah. Firman Ramadan. Aldi Rahmansyah. Aryan Atar Firmansyah. Oke. Nah, sampai mana tadi? Sampai register ya? Ini yang online gimana ya? Dikit aja kali ya. Nanti saya coba kalau emang butuh kopian dari bukunya yang saya pinjemin aja nanti, atau saya kopiin nanti, kalian aja yang perbanyak ya, karena ada beberapa materi tambahan yang bisa dibaca kayak di sini. Misalkan AX itu berapa segmen, kemudian pengalamannya. Karena kalau dijelaskan semuanya nanti nggak kuber untuk sampai ke pemrogramannya. Nggak apa-apa kan ya? Karena gini, saya masih mikirnya Ibu biasanya mengajar programming semua, kayak pemrograman 2, pemrograman 1, apalagi sekarang ada materi baru pemrograman berorientasi objek, itu kan untuk semester 2. Nah, kalau dosennya ngoceh di depan semuanya pasti ngantuk ya, apalagi suasana pagi begini, baru bangun, terus ibunya ngoceh, kemudian kadang ibunya ngomong apaan. Nah, jadi makanya saya ngasihnya yang intinya aja. Kalau terkadang saya biasanya tuh di hari pertama lebih suka mereview mahasiswanya, bukan mereview sih, pengen di kelas itu seperti apa. Kalau di pemrograman, maksudnya bukan membandingkan. Misalkan gini, kalian maunya learning by doing atau kita teori dulu di kelas, kemudian pindah ke lab. Learning by doing aja Ibu. Jadi pada saat saya kasih konsepnya sedikit atau materinya sedikit, kemudian saya kasih mereka apa yang saya demokan di depan, mereka nyoba. Apa yang saya demokan, mereka nyoba. Misalkan kayak di yang simpelnya, kayak seperti di PHP itu, misalkan di HTML misalkan kayak di list. Gimana sih cara bikin list? Sintak dasarnya apa aja? Nah, nanti pada saat saya demo dijalankan, mahasiswa mengeksekusi. Karena kalau terlalu banyak dosen yang ngoceh, pada saat latihan itu ngeblank semua mereka, pasti rata-rata. Benar nggak sih? Benar. Nah, kalau seandainya saya bisa request kita dari pagi
di lab lebih enak, maksudnya jadi saya ngasih materinya sedikit kemudian kalian mencobakan nanti, karena kalau udah masuk ke sintaks-sintaks kayak penggunaan move, kemudian udah banyak pengkodingan, kemudian udah banyak memakai sintak-sintaknya. Kalau saya ngoceh di depan aja, gak dicobakan, kan sama aja bohong ya. Untuk nangkepnya di memori agak lama, agak gimana ya, ngeblank. Cuman kalau seandainya saya kasih sedikit, kemudian dicobakan, pasti nyimpannya agak, walaupun nggak hanya bersifat temporari, tapi setidaknya nangkep. Daripada saya masuknya ke kanan keluar kanan lagi, masih mending masuk kanan keluar kiri. Kalau masuk kanan keluar kiri masih ada yang nyimpan nggak? Masih, setidaknya saya kasih 10, tinggalnya 2 atau 3. Tapi kalau saya kasihnya 10, keluarnya lagi otomatis ngebental gitu ya. Nah, makanya nanti saya coba tanya di resepsionis kalau bisa kita dari paginya lab, jadi kita nggak pindah-pindah. Oke, setuju nggak? Setuju. Oke. Karena saya lebih suka mana enaknya dari mahasiswanya. Oh, chat saya kelihatan. Aduh, ngegibah deh. Mana tadi? Oke, nah di sini fungsi-fungsi register ini juga bisa dibaca di rumah. Cuman nanti karena akan familiar dengan kita menggunakan AX, kemudian ada AL-nya nanti, ada AH-nya, ada BS-nya. Makanya saya jelaskan sedikit. Nah, di AX ini adalah sementara suatu hasil operasi dia lebih banyak proses aritmatik di dalamnya. Kalau yang proses aritmatik otomatis ada tambah, ada kurang, ada bagi, ada apa lagi? Ada modulus, itu sisa bagi. Kemudian ada logika. Logika apa? Ada AND, ada OR, ada XOR dan segala macamnya. Nah, di dalam register AX ini proses aritmatiknya berproses. Kemudian menyimpan bilangan yang dikalikan dengan register AL, AX, EAX. Nanti akan kalau ke Uber nanti mendemokannya, kalau enggak setidaknya nanti saya instruksikan bahwasanya kalian nanti nginstal emulator 8086. Nanti bisa coba di rumah atau nanti saya cobakan aja mendemokan bagaimana sih sintak hanya untuk menampilkan hello world aja. Kalau di PHP gampang banget ya, echo kemudian tanda kutip hello world udah. Nah, kalau di bahasa assembly sebegitu rumitnya untuk memunculkan tulisan hello world. Kemudian kita lanjut ke BX, base register untuk menyimpan alamat offset data. Nanti kita akan mengenal adanya offset data, kemudian alamat fisik. Nanti dibagi dua, nanti saya jelaskan. Kemudian counter register, pencacah bilangan. Ada namanya increment, ada namanya decrement. Increment apa? Kenaikan apa?
Hai friend, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya untuk channel YouTube Fit Alfiahnya. Ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.